Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah menyimpan jejak peradaban kuno. Daerah pegunungan ini memiliki puluhan situs candi peninggalan Mataram kuno, bahkan mungkin era yang lebih tua. Keberadaan peninggalan kuno di tengah kehidupan masyarakatnya yang kental dengan kearifan lokal membuat kawasan candi itu pun berselimut mitos dan legenda. Kawasan candi di Dieng menempati area seluas 90 hektar. Hanya saja, baru sebagian kecil dari candi-candi tersebut sudah selesai direstorasi. Dari sekian banyak candi yang ada di dataran tinggi Dieng, kompleks Candi Arjuna merupakan yang terluas. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektar. Di kompleks ini terdapat 5 bangunan candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Diperkirakan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang berbeda. Candi Arjuna dibangun paling awal, sedangkan yang terakhir adalah Candi Sembadra. Candi-candi di Dieng sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh H.C. Cornelius dan Theodor van Erp, arkeolog Belanda. Pada waktu ditemukan, seluruh candi itu masih tergenang oleh air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. van Kinsbergen dengan ditemukannya sebuah terowongan kuno di sebelah barat sana yang hingga kini dinamakan Gang Siran Aswatama. Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata candi-candi di Dieng merupakan candi-candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Hin artinya no dan Du artinya violence. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa. Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk penyembahan Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Pada prinsipnya candi-candi di Dieng dibagi 3, bawah, tengah, atas. Bawahnya disebut Burloka, artinya dunia bawah, tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup beserta tabiatnya. Kemudian Bubarloka, dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa.
Sendang Merekoco, kalau goib itu mengatakan Sendang Merekoco, tapi kalau warga masyarakat Dieng umumnya itu mengatakan itu Sendang Sidayu. Nah, Sendang Sidayu itu sama saja, padahal hanya perbedaan perkataan saja. Jadi yang menamakan Sendang Merekoco itu dari leluhur, tapi kalau warga masyarakat yang umumnya itu memang mengatakan Sendang Sidayu. Nah, Sendang Sidayu itu memang sejak dulu dari mbah saya itu menganggap kalau airnya itu sangat sakral. Nah, jadi kesakralan itu bisa untuk menyembuhin orang sakit, bisa untuk memandikan anak yang akan diritual, dan untuk apapun kalau orang yang percaya, yang sekiranya dia itu orang dari daerah pesawahan itu mungkin nanam padi selalu kesulitan, yang minta barokah dari situ dan membawa airnya. Nanti di samping itu di sana bisa dicampurkan dengan obat-obat yang untuk mengobat padi itu. Karena candi Sendang Merekoco itu permintaannya dari ibunya Sri Kandi waktu Sri Kandi itu masih di dalam kandungan. Ya kurang lebih 6 bulan itu ibunya itu bilang sama Prabu Durkoto itu bapaknya Dewi Surti Kandi, dan itu dia minta karena apa? Karena dianggap yang di dalam kandungan itu punya permintaan itu namanya ngidam. Ngidam itu minta dibangunkan Taman Merekoco, dan Taman Merekoco itu dan di situ sekalian sendang sekembaran itu. Jadi seperti itu. Dan setelah dia itu lahir, ibunya meninggal. Nah, jadi sampai Dewi Sri Kandi itu dewasa tidak bisa terawat. Dewi Sri Kandi itu sudah dewasa, sana sini akan menyunting, akan diharapkan oleh pria-pria lain dari kerajaan mana. Itu memang seperti itu. Lalu orang tuanya itu menggelar tata cara siapapun ini. Jadi termasuk Bebono. Bebono itu sayembara. Sayembaranya itu siapapun yang bisa mengembalikan adanya Taman Merekoco seperti semula. Nah, ternyata di situ yang akan mengembalikan itu banyak, tapi ternyata tidak bisa. Yang bisa cuma Raden Arjuna itu sebenarnya. Nah, setelah Raden Arjuna yang bisa, dan dia itu mau dipersunting sama Raden Arjuna itu. Jadi memang seperti itu, tapi ternyata dia itu tidak mempunyai keturunan. Dewi Sri Kandi itu sama Raden Arjuna tidak mempunyai keturunan, tapi keturunan istri yang lain dia itu merawat sangat senang. Dari Raden Sembodro itu, ya Dewi Sembodro itu kan anak-anaknya kan dari itu. Nah itu dia itu senang sekali, itu ada Abimanyu dan lain-lainnya itu semua dia yang merawat.
suaminya Dewi Srikandi, dan di situ menetap di situ sampai nanti lahirnya usai Brantayuda itu lahirnya Pariksit. Nah, Prabu Pariksit itu memang lahir sudah di sini.